Oke, jadi kita memiliki 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua adalah tokoh-tokoh. Yang ketiga adalah jalannya pemberontakan. Yang keempat adalah upaya penumpasan. Dan yang terakhir adalah dampak. Oke, kita akan pergi ke latar belakang. Peristiwa RMS ini terjadi pada tahun 1950. Tepatnya pemberontakan RMS terjadi pada tanggal 25 April 1950 yang berpusat di kota Ambon dan pulau sekitarnya seperti Pulau Seram. Pada kasus pemberontakan RMS, ketika Indonesia membubarkan RIS dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, pada dasarnya wilayah lain sudah setuju akan menggabungkan diri menjadi NKRI. Sayangnya pada saat itu Maluku tidak setuju. Salah satu pihak yang tidak setuju adalah Christian Soumogil. Kenapa sih rakyat Maluku termasuk Christian Soumogil ini tidak setuju menggabung ke NKRI? Jadi, mereka itu terlanjur kecewa kepada pemerintah Indonesia yang melakukan pembangunan tidak merata. Mereka merasa bahwa pemerintah pusat berlaku tidak adil karena negara bagian timur sangat tertinggal dan dalam hal pembangunan. Sedangkan di Pulau Jawa pembangunannya sangat pesat. Selain itu, ada juga alasan lain rakyat Maluku tidak mau bergabung ke NKRI. Alasan tersebut terkait dengan sentimen SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Rakyat Maluku merasa bahwa orang-orang yang berada di pusat pemerintahan itu mayoritas berasal dari suku Jawa dan beragama Islam. Dengan latar belakang yang kuat itulah, akhirnya Soumogil dan rakyat Maluku Selatan memutuskan untuk melakukan pemberontakan dengan memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumogil yang menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberontakan RMS didalangi oleh Soumogil yang merupakan mantan Jaksa Agung NIT atau Negara Indonesia Timur. Kemudian pada 25 April 1950 diangkatlah beberapa tokoh yaitu J.H. Manuhutu sebagai presiden, Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri. Sementara para menteri Republik Maluku Selatan terdiri atas Mr. Dr. J.R.S. Soumogil, D.J. Gaspers, J. Toul, S.J.H. Norimarna, J.B. Patirajawane, B.W. Lokolo, H.F. Peter, Anan Lohi, Dr. T.H. Patirjawane, Insinyur J.A. Manusama, dan Z.P. Siwarisa. Dr. J.B. Nikijulu kemudian ditunjuk sebagai wakil presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda pada 27 April 1950. Pada 3 Mei 1950, Soumogil kemudian diangkat menggantikan Manuhutu sebagai presiden RMS. Berlanjut pada 9 Mei 1950, Angkatan Perang RMS atau APRMS dibentuk dengan Panglima Tertinggi Sersan Mayor KNIL D.J. Samsi. Berikutnya adalah jalannya peristiwa. Pada 13 April 1950, Dr. Soumogil mengadakan rapat dengan berbagai pihak di Ambon. Pada tahun 23 April 1950, Dr. Soumogil menyelenggarakan rapat rahasia di Tulehu. Hasil dari rapat tersebut melahirkan sebuah gagasan untuk mendirikan Republik Maluku Selatan dan disepakati pula pelaksanaan proklamasi Republik Maluku Selatan akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Pemerintah daerah yang ditunjuk untuk memproklamasikan Republik Maluku Selatan adalah Kepala Daerah Maluku Selatan, yaitu J. Manuhutu. J. Manuhutu dipaksa hadir dalam rapat rahasia Dr. Soumokil di bawah tekanan pasukan KNIL atau KNIL. J. Manuhutu akhirnya menyetujui perintah terkait proklamasi Republik Maluku Selatan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 25 April 1950, pemerintah Maluku Selatan mengikrarkan proklamasi Republik Maluku Selatan. Selain itu, Dr. Soumokil menjabat sebagai Presiden RMS. Menjelang waktu proklamasi, Dr. Soumokil sudah berhasil menghimpun kekuatan pasukan KNIL dan pasukan Barat Hijau yang terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz di Ambon. Sebenarnya Dr. Soumokil ikut terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz. Namun, ia berhasil kabur ke Maluku dan memindahkan pasukan KNIL dari Makassar ke Ambon. Upaya penumpasan. 3 poin penting yang dilakukan RMS. Yang pertama, memproklamasikan Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Yang kedua, mendukung Belanda. Ketiga, menangkap orang-orang pendukung pemerintah RIS. Tindakan RMS dianggap pemberontakan terhadap pemerintah. Upaya pemerintah mengatasi pemberontakan RMS dengan jalan damai atau negosiasi dan operasi militer. Upaya penumpasan pemberontakan RMS dengan jalur diplomasi antara Dr. Johannes Laimene, seorang politis, dan Dr. Asar Maluku yang mewakili NKRI untuk meyakinkan rakyat Maluku Selatan. Dr. Soumokil tidak berhasil karena jalan damai ditolak. Pemerintah pusat memutuskan menyelesaikan konflik menggunakan operasi militer atau Gerakan Operasi Militer 3 dilaksanakan tanggal 14 Juli 1950. Untuk menumpas pemberontakan RMS, pemerintah mengirim APRIS, Angkatan Perang RIS, di bawah pemimpin Brigadir Jenderal Slamet Riyadi dan Kolonel Alek Kawilarang dalam operasi. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Soumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Soumokil dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya, pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya adalah dampak Republik Maluku Selatan. Yang pertama adalah jatuhnya korban jiwa dan kerusakan material. Pemberontakan yang terjadi ini menimbulkan kericuhan dan juga ancaman, tidak hanya bagi kestabilan Indonesia saja, tetapi juga ancaman bagi masyarakat anggota Republik Maluku Selatan maupun pihak pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah hubungan antar kelompok di Maluku terganggu. Keadaan ini masyarakat di wilayah Maluku menyebabkan bingung akan status kewargaan negara mereka. Yang ketiga, mengancam stabilitas NKRI. Seluruh pemberontakan atau gerakan separatisme secara jelas menyebabkan timbulnya ancaman bagi NKRI, di mana pada masa itu sedang ada proses kembalinya dari Republik Maluku Selatan ke NKRI. Yang keempat adalah migrasi besar-besaran ke Belanda. Berhasilnya pemberontakan RMS dihentikan menyebabkan adanya migrasi besar-besaran oleh pada mantan serdadu KNIL dan juga para pendukung RMS ke Belanda. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, mereka bahkan juga membentuk pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Di Belanda sendiri, mereka ditempatkan pada kampung-kampung dan perumahan yang terpencil. Tidak hanya itu, mereka juga diisolasikan dari masyarakat Belanda pada umumnya
karena pemerintahan Belanda tidak mendukung pemberontakan RMS kembali setelah proses pemberontakan RMS tersebut gagal.